Selamat pagi Bapak, Ibu, Kakak, dan adik. Selamat berjumpa kembali dalam persekutuan doa. Mari kita mengawali persekutuan doa kita dengan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas pimpinan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Yehezkiel 10 dimulai dari ayat 1. Lalu aku melihat, sungguh, di atas cakrawala yang di atas kepala kerub, tampak di atas mereka sesuatu yang menyerupai tahta, yang seperti permata lazurit kelihatannya. Maka ia berkata pada orang yang berpakaian lenan itu, masuklah ke bawah kerub dari antara roda-rodanya, dan penuhilah rangkup tanganmu dengan bara api dari tengah-tengah kerub itu, dan hamburkan ke atas kota itu. Lalu aku melihat dia masuk. Kerub-kerub itu berdiri di sebelah selatan bait suci. Waktu orang itu masuk ke tengah-tengah roda-rodanya, dan segumpal awan memenuhi pelataran dalam. Dalam pada itu, kemuliaan Tuhan naik dari atas kerub dan pergi ke atas ambang pintu bait suci, dan bait suci ini dipenuhi oleh awan itu, dan pelatarannya penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Suara sayap kerub itu terdengar sampai pelataran luar seperti suara Allah yang Maha Kuasa kalau ia berfirman. Ia memerintahkan kepada orang yang berpakaian lenan itu, ambillah api dari tengah-tengah roda-rodanya, dari tengah-tengah kerub itu. Maka yang berpakaian lenan ini pergi berdiri di samping salah satu dari roda-roda itu. Lalu seorang kerub itu mengulurkan tangannya dari tengah kerub-kerub ke api yang ada di tengah-tengah mereka. Diambilnya sedikit dan ditaruhnya di dalam tangan orang yang berpakaian lenan. Orang ini menerimanya dan pergi. Pada kerub-kerub itu tampak yang menyerupai tangan manusia di bawah sayap mereka. Aku melihat, sungguh, di samping kerub-kerub itu terdapat 4 roda. 1 roda di samping seorang kerub, dan roda-roda ini kelihatannya seperti kilauan permata pirus. Kelihatannya keempatnya adalah serupa, seolah-olah roda yang satu di tengah-tengah yang lain. Kalau mereka berjalan, mereka dapat menuju ke 4 jurusan tanpa berbalik kalau berjalan. Karena tempat mana yang dituju oleh yang di muka, kesitulah pergi yang lain-lain, tanpa berbalik kalau berjalan. Seluruh badan mereka, punggungnya, tangannya, sayapnya, dan rodanya, penuh dengan mata sekelilingnya. Ya, roda-roda mereka berempat juga. Aku dengar bahwa roda-rodanya disebut puting beliung. Masing-masing mempunyai 4 muka. Muka yang pertama ialah muka kerub, yang kedua ialah muka manusia, yang ketiga ialah muka singa, dan yang keempat ialah muka Raja Wali. Kerub-kerub itu naik ke atas. Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di tepi sungai Kebar. Kalau kerub-kerub ini berjalan, roda-roda itu juga berjalan di samping mereka. Kalau kerub-kerub itu mengangkat sayapnya untuk terbang dari tanah, roda-roda ini tidak bergerak dari samping mereka. Kalau kerub-kerub itu berhenti, roda-roda itu berhenti. Kalau kerub-kerub itu naik ke atas, roda-roda itu sama-sama naik dengan mereka. Sebab roh makhluk-makhluk hidup itu ialah di dalam roda-roda itu. Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerub-kerub. Dan kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka, dan waktu mereka pergi aku lihat, mereka naik dari tanah dan roda-rodanya bersama-sama dengan mereka. Lalu mereka berhenti dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah timur, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka.
Demikian firman Tuhan. Nats untuk renungan kita diambil dari Lukas 17 ayat 20 dan 21. Atas pertanyaan orang-orang Farisi apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Michael tampak serius memperhatikan awan dari jendela pesawat yang ditumpanginya. Ia seakan ingin melihat pemandangan apa yang ada di atas pesawat. Opanya tersenyum dan bertanya, "Kamu melihat apa, Michael? Kok serius sekali?" Michael menjawab, "Aku sedang mencari surga, Opa. Kata guru sekolah mingguku, Yesus naik ke surga. Aku ingin tahu, surga itu ada di mana?" Banyak orang berpikir bahwa surga atau kehidupan setelah kematian berkaitan dengan tempat. Dalam Injil, surga disebut sebagai kerajaan Allah atau kerajaan surga. Tentu mengejutkan ketika Yesus mengatakan, kerajaan Allah ada di antara kamu. Ternyata dalam kerajaan Allah yang utama bukanlah sekedar tanda-tanda lahiriah atau hal-hal yang terlihat oleh mata. Bukan pula soal tempat atau lokasi. Kerajaan Allah terwujud ketika Allah menjadi raja dalam kehidupan umat manusia. Jika Allah menjadi raja, maka kita akan menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak dan perintahnya. Orang-orang yang demikian mencerminkan cara hidup warga kerajaan Allah. Sahabat Sudirman, kerajaan Allah bukan hanya tentang masa depan, tetapi juga tentang masa kini. Selama masih hidup di dunia ini, kita semua dipanggil untuk hidup sebagai warga kerajaan Allah. Cara hidup kita mencerminkan siapa yang menjadi pemimpin kehidupan kita. Jika Allah yang memimpin, maka hidup kita pasti akan berbeda. Amin. Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat Tuhan saat ini. Kami ingin berdoa untuk jemaat yang sedang sakit, yaitu Ibu Lina Nur Cahyani, Bapak Yusuf Aceng, Ibu Yani, Ibu Neni, dan Ibu Eli Asan. Tuhan, jamahlah dan sembuhkanlah sakitnya. Biarlah Tuhan boleh bekerja melalui dokter ataupun obat-obatan. Tetaplah beri semangat kepada mereka. Tuhan juga akan memberi kesabaran kepada keluarga yang merawat mereka. Biarlah Tuhan juga beri kesehatan, kekuatan kepada keluarga yang merawat mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat yang berulang tahun, yaitu Belda Novis, Joel Dwi Cahya, dan Bapak Victor Niko Manulong, serta jemaat yang berulang tahun yang tidak kami sebutkan. Dengan bertambah umur, boleh bertambah pula iman yang kuat kepada Tuhan dan selalu menjadi berkat bagi sesama. Tuhan berilah kesehatan, kesuksesan, dan kebahagiaan kepada mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, GKI Sudirman. Berkatilah Bapak Pendeta Yosafat beserta keluarga. Berkati juga para penatua, para komisi, dan jemaat. Biarlah iman kami terus bertumbuh dan selalu mengandalkan Tuhan dalam menjalani kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami berdoa juga untuk pergumulan pribadi kami.
Jadilah seturut kehendak-Mu, dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita mengakhiri dengan bersama bernyanyi doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta